Hai, balik lagi di Perawat Ngeske. Pada video kali ini kita akan bahas bagaimana cara menggunakan infus pump terbaru dari Inmedic. Nah, buat teman-teman yang belum pernah menggunakan infus pump sama sekali, kalian bisa tonton video saya sebelumnya. Jadi sebelumnya ada 4 video yang pernah saya bikin, kalian bisa tonton terlebih dahulu karena di situ banyak banget hal dasar yang harus kita tahu tentang infus pump. Oke, teman-teman, lanjut aja, kita langsung ke bagaimana cara menggunakan infus pump terbaru dari Inmedic. Oke teman-teman, jadi ini adalah penampakan dari infus pump terbaru kita, yaitu Inmedic. Jadi bentuknya lebih kecil daripada infus pump sebelum-sebelumnya. Nah ini teman-teman ya, jadi bentuknya lebih ramping, lebih kecil. Kemudian pada bagian bawah infus pump ini adalah tempat untuk infus setnya teman-teman ya. Ini kita tinggal tarik aja tuasnya. Nah teman-teman bisa lihat di sini adalah tempat infus setnya. Nah ini ada penguncinya, kalian bisa dorong ke atas untuk memasukkan infus setnya. Kemudian lanjut, ini ada sensor yang kita letakkan di tabung infus setnya teman-teman ya. Nah ini tinggal kita pencet aja untuk memasukkan sensornya. Oke, setelah infusetnya kalian masukkan ke dalam alat, kalian bisa tutup kembali ya teman-teman. Jadi untuk menutupnya kalian tinggal dorong aja teman-teman. Nah ini bakal tertutup. Oke lanjut, ini kita bakal hidupin alatnya. Ini kita bisa tekan tombol on off-nya agak lama. Nanti bakal nyala sendiri alatnya. Nah nantinya bakal muncul seperti ini ya teman-teman. Kita bisa perhatikan di monitornya, di situ ada FTBI ya teman-teman ya. Jadi FTBI ini kita isi dengan cairan yang mau kita kasih ke pasiennya. Jadi limit cairan yang harus kita berikan kepada pasien tersebut. Kemudian selanjutnya itu ada rate atau kecepatan. Jadi alat infus pump ini mengatur kecepatannya itu per jam ya teman-teman ya. Jadi nanti kita bisa atur kecepatan per jamnya di situ ya teman-teman ya. Lanjut di bawahnya itu ada waktu. Jadi satuan waktunya itu adalah horse minute. Nantinya bakal ditampilkan waktu yang dibutuhkan habisnya cairan tersebut di situ. Kemudian selanjutnya yang paling bawah itu ada volume. Jadi di situ nanti bakal muncul jumlah akumulasi cairan yang sudah masuk ke pasien. Oke teman-teman, langsung aja kita coba. Jadi ini layarnya touchscreen ya teman-teman ya. Ini kita mau coba atur FTBI-nya atau jumlah cairan yang bakal kita masukin ke pasien tersebut. Contoh ini mau kita masukin cairan ke pasien itu adalah 100 cc. Nah ini kita bisa ketik aja 100 ya teman-teman ya. Kemudian baru kita confirm. Oke, selanjutnya kita bakal atur kecepatan per jamnya. Jadi jalannya cairan tersebut atau kecepatan per jamnya itu kita atur misalnya 100 cc juga. Nah, jadi yang cairan yang sudah kita limit tadi 100 cc yang bakal kita masukin ke pasien, itu kita atur kecepatannya 100. Jadi cairan tersebut itu akan habis dalam waktu 1 jam. Nah, teman-teman bisa lihat di waktunya. Nah, di situ ada 1 jam. Kemudian untuk kolom volumenya nanti bakal terisi sesuai dengan cairan yang sudah masuk ke pasien. Selanjutnya kalau kalian udah atur, kalian bisa tekan tombol start dan kemudian start infusion. Nah kalau sudah kayak gini nih berarti udah jalan ya teman-teman ya infusnya ya. Nah ini kita mau masukin 100 cc dalam 1 jam. Oke teman-teman bisa perhatikan di layar monitor, di situ ada FTBI. Jadi jumlah FTBI tadi yang sudah kita atur, kita setting 100, nanti bakal terus berkurang sampai dengan cairan tersebut habis yaitu 0. Selanjutnya di sini ada waktu sisa. Jadi teman-teman bisa lihat di situ waktu yang tersisa cairan tersebut habis. Dan teman-teman bisa pantau waktunya di situ. Kemudian lanjut untuk volume, nanti kalian bisa pantau jumlah cairan yang sudah masuk ke dalam pasien, nanti akan tertera di situ ya teman-teman ya, sampai dengan batas yang udah ditentukan yaitu 100 cc. Oke lanjut, ini misalnya kita mau ganti kecepatannya atau rate-nya lebih lambat. Jadi kalau tadi 100 cc habis dalam 1 jam, kita mau ubah menjadi 100 cc habis dalam 2 jam. Nah ini kita tinggal klik stop ya teman-teman ya. Kemudian untuk rate-nya kita klik dan kita ganti rate-nya sesuai dengan yang mau kita rubah. Oke, contoh ini kita rubah rate-nya menjadi 50 cc. Nah ini kita tinggal hapus aja ya teman-teman ya, kita rubah menjadi 50. Nah nanti bakal waktunya muncul di situ ya teman-teman ya. Jadi waktunya itu tertera 1 jam 59 menit ya teman-teman ya. 1 menitnya lagi berjalan. Kemudian kita tinggal klik start. Nah ini FTBI-nya ini bakal berkurang teman-temannya sampai 0. Kemudian waktu sisanya kita bisa lihat di situ. Kemudian jumlah volumenya yang masuk kita bisa lihat di situ. Nah ini sensornya teman-teman ya. Kalau menetes sensornya nanti akan berkedip ya teman-teman ya lampunya ya. Oke teman-teman lanjut, ini kita bakal cobain kelebihan dari infus pump terbaru ini. Jadi pertama-tama kita klik stop dulu teman-teman ya untuk men-setting ulang dan merubah lagi. Jadi contoh ini kita mau setting jumlah limit cairan yang bakal kita kasih ke pasiennya.
Jadi ini kita bakal setting jumlah cairan yaitu 10 cc, jadi kecil banget. Dan untuk kecepatannya atau rate-nya itu kita bakal atur 0,7 cc ya teman-teman ya. Jadi keunggulan infus pump terbaru ini itu bisa mengatur pakai 0, jadi ada koma-komanya itu bisa ya teman-teman ya. Nah ini kita klik dulu rate-nya karena kita mau atur 0,7 cc ya teman-teman ya. Nah biasanya yang 0, ataupun yang koma-koma itu bisa pakai sirim pump, tapi sekarang ada infus pump yang sudah bisa digunakan seperti sirim pump juga ya teman-teman ya. Jadi misalnya kita mau memberikan terapi dosis obat kepada pasien dengan jumlah yang kecil yang hanya bisa digunakan menggunakan sirim pump, sekarang kita bisa menggunakan infus pump. Nah ini kita atur confirm teman-teman ya, kemudian nanti bakal muncul waktu yang bakal dibutuhkan untuk cairan tersebut habis, yaitu 14 jam 17 menit. Nah selanjutnya jangan lupa teman-teman untuk mereset ulang volume cairannya udah masuk ya teman-teman ya. Ini penting banget teman-teman ya untuk mereset ulang cairan yang udah masuk, karena biar nggak rancu tercampur sama cairan sebelumnya, apalagi kalau ada koreksi-koreksi. Nah ini kita udah nolkan teman-teman ya, kemudian kita klik tombol start. Oke, jadi infus pump ini selain bisa di depannya 0, di belakang juga kita bisa pakai koma ya teman-teman ya. Ini contoh misalnya rate-nya kita mau atur 10,5. Nah infus pump jenis ini tuh bisa ya teman-teman ya. Nah ini nanti tinggal klik start aja. Oke teman-teman, untuk kekurangan dari infus pump ini, jadi alat ini nih nggak bisa rate-nya tuh sampai banyak, jadi maksimalnya itu adalah 100. Jadi ini misalnya kita mau coba 200 itu nggak bisa teman-teman ya, karena maksimalnya itu adalah 100. Jadi infus pump ini nih kurang cocok kalau buat loading pasien yang memerlukan cairan banyak dalam waktu singkat, karena maksimal rate-nya atau kecepatannya itu adalah 100 cc. Nah misalnya nanti ada alarm di infus pump ini seperti kayak gini, nah itu berarti ada udaranya teman-teman ya, ini ada udaranya. Nah berarti kita harus mengeluarkan udaranya tersebut. Oke teman-teman, sekian video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian yang masih bingung tentang penggunaan infus pump. Kalian bisa saksikan video-video saya sebelumnya. Oke, terima kasih.